Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawyeni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reivan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reivan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reivan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reivan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada bapak di ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Ngobrol siap-siapin mau. Belum. Rio, mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang? Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biasa ini. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Sakit.
Lanjutkan ya. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Sama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Terus gimana abang sehat Rio untuk memeriksa kesehatan? Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari Mas. Bro, Tahu kan negatif. tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarganya sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan alprazolam, psikotrotika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawyeni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya,
Belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ini ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada bapak di ya. Namanya ketempelan. Mau duluan kenapa sih? No, biar siap-siapin Allah. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini bang. Sudah emang harus bisa pakai Masih jalan mas. kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biar orang ini udah dikasih masuknya dan Yo, udah ada yang jenguk belum Yo? Sakit. oh nggak apa-apa yo. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Sama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Terus gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Oke, Pak.
Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024,
di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reivan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reivan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ini ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum Kenalan dong, sis. naik saya antena lu. Belum ada apa-apaan deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? No, biar siap-siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Awas. Yo, udah ada yang jenguk dong, Rio. Oh, nggak lapor, Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Sama. Kenapa, Bang? Semalam katanya kilap. Gimana abang sehat Rio untuk memeriksa kesehatan? Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kemana Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B
Dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.
Pantasnya kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini anjing ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Bang. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Puluhan kenapa sih? No, bilang siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Ya Allah. Awas. Mukayo. Yo, udah ada yang jenguk belum Rio? Rio, keluarga udah jenguk belum, Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio, awas. Maju, Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Bro dapat barang dari mana, Mas? Bro, Tahu kan mereka tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah
berkurang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana, Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reivan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reivan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reivan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reivan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Pak. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada bapak di ya. Namanya ketempelan. Nah, mau lu lagi kenapa sih? No, biar nyiapin mau. Belum.
Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Awas. Rio, udah ada yang dihukum Rio. Sakit. Oh, nggak lapor Rio. Rio, keluarga udah dihukum Rio. Kenapa bang? Semalam katanya kilap. Gimana abang sehat Rio untuk memeriksa kesehatan? Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu mereka tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri. Pemakai. Ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak
Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawiyeni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada bapak deh ya. Namanya ketempelan. Mau lulan kenapa sih? Ngobrol, siap-siapin ngobrol. Belum. Rio. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Kamar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini bang. Sudah emang harus bisa pakai Rio. Masih jalan mas ya? Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biasanya ini udah dikirain paspornya dan Rio udah ada yang nyengkup Rio. Sakit.
Rio, keluarga udah jemput belum, Rio? Kenapa, Bang? Semalam katanya gelap. Rio, gimana abang sehat, Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio, awas. Di maju, Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Bagus ya? Oke, Pak. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Oke. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya,
Belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Mbak. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum Jalan dong sis. naik saya antena lu. Belum ada bapak deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, yang nyiapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Awas. Bukayo. Yo, udah ada yang jenguk belum, Rio? Nggak lapor, Rio. Rio keluar udah jenguk belum, Rio? Kenapa, Bang? Semalam katanya gilap. Gimana abang sehat Rio untuk pemeriksaan kesehatan? Rio, awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Bro dapat barang dari mana Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke, Pak.
Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024,
di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Langsung kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum Jalan dong sis. naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lulan kenapa sih? Ngobrol yang nyiapin ngobrol. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Awas. Rio udah ada yang cukup belum Rio? Rio. Lanjutkan ya. Rio keluarga udah cukup belum Rio? Ama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Rio gimana abang sehat Rio untuk memeriksa kesehatan? Rio, awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan
kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.
kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Belum ada ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, biar siapin nol. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Awas. Mukayo. Yo, udah ada yang cukup dong, Yo. Nggak lapor, Yo. Rio, keluarga udah jenguk belum Rio? Lalu katanya genap. Gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio, awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah
berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Mbak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan alprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawyeni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain sih? Tadi dulu. Itu namanya ketempelan, Mbak. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau naik saya antena lu. Belum ada bapak deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? No, biar siapin nol. Belum.
Awas tangga. Ya Allah. Awas. Rio, udah ada yang cukup belum Rio? Rio. Rio, keluarga udah cukup belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio, awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Bro dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan prazolam, psikotrotika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan,
Tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain sih? Tadi dulu. Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? No, biar siapa yang mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini bang. Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biasa orang ini. Yo, udah ada yang jenguk belum Rio? Oh, nggak apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana?
Nanti saya dapat Rio untuk memeriksa kesehatan. Rio, awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau Ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Mbak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan prazolam, narkotika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawiyani Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji.
Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Langsung kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain sih? Tadi dulu. Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada bapak di ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Biar siap-siapin Allah. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini Bang. Udah emang harus bisa pakai berapa kilo. Jadi enggak kayak gitu. Kasihan Mas. Kan udah 5 kali ini. Awas. Mukayo. Biar orang ini udah dikirain masuknya dan Yo udah ada yang jenguk belum Yo? Sakit. Oh, enggak apa-apa Yo. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa Bang? Semalam katanya kilap. Gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Buka. Oke. Boleh. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana Mas? Bro. Tahu mereka. Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR
sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berkurang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya, Pak? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik,
Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini anjing ngapain sih? Kita dulu. Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apaan deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Mau bilang siapa mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai berapa? Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biasa orangnya nih. Udah dikirain masuk Medan. Yo udah ada yang jenguk bang Rio. Oh nggak apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya kilap. Gimana ini sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio. Awas. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mana bagus. Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan
teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat
kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum Jalan dong sis. naik saya antena lu. Belum ada apa-apaan di ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Ngobrol siap-siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Yo, udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak apa-apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Sama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kemana tadi? Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah
tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Pak. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Ngobrol, siapa yang ngobrol? Belum.
Mundur bang. Awas tangga, awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Yo, udah ada yang jenguk belum Rio? Rio keluar udah jenguk belum Rio? Ama. Kenapa bang? Semalam katanya kilap. Gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio, awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Mbak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja.
Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Ngobrol, siapa yang ngobrol? Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Kasihan mas. Ini dapat dari gaul dari teman-teman. Awas. Mukayo. Biar biasa orang ini.
Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Bro, Tahu kan mereka tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Mbak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan prazolam, psikotrotika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji.
Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini anjing ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Ngobrol, siapa ngobrol? Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Kasihan mas. Awas. Mukayo. Biasa orang ini. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak lapor Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Sama. Kenapa bang? Semalam katanya kilap. Gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Oke Pak.
Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Mbak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024,
di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Pantasnya kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya deh. Ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum ada Jalan apa-apa. dong sis. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Ngobrol, siapa yang ngobrol? Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Yo, udah ada yang jenguk belum Rio? Rio keluar udah jenguk belum Rio? Ama. Kenapa bang? Lalu katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Bro. Tahu mereka Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B
Dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Mbak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.
kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ini ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada bapak deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? Ngobrol, siap-siapin ngobrol. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai mereka juga. Kasihan mas. Awas. Mukayo. Biasa ini udah dikasih maskernya dan Yo, udah ada yang jenguk belum, Rio? Oh, nggak apa-apa, Rio. Rio keluarga udah jadi belum Rio? Sama. kenapa bang? Semalam katanya jinak. Gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana? Bro. Tahu kan mereka? Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Oke. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah
tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya, Pak? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan alprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Mbak. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lulan kenapa sih? Biar siap-siapin Allah. Belum.
Ya Allah. Atau udah ini Pak? Udah emang harus bisa pakai aplikasi. Jadi Masih jalan mas. Awas, awas, awas. Mukayo. Ini udah dikasih paspornya dan Rio udah ada yang jenguk dong Rio. oh nggak apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa Bang? Semalam katanya gelap. Terus gimana ini sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Di maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana Mas? Bro, Tahu kan mereka tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau Ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotrotika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan,
Tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawiyani Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain sih? Tadi dulu. Itu namanya ketempelan, Mbak. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? No, biar siap-siapin Allah. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini Bang. Udah emang harus bisa pakai berapa kilo. Jadi enggak yang aduh kasihan Mas. Kan udah 5 kali ini. Awas. Mukayo. Biasanya ini udah dikirain masuknya dan Yo udah ada yang nyenguk Bang Rio. Oh, enggak apa-apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa Bang? Semalam katanya gelap.
Gimana ini sehat Rio untuk memeriksa kesehatan? Rio. Awas. Di maju. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka? Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke Pak. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Oke. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji.
Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, biar siapin all. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Awas. Yo, udah ada yang jenguk belum, Rio? Oh, nggak lapor, Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa, Bang? Semalam katanya gelap. Gimana ini sehat, Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio, awas. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka? Tahu pernah? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR
sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik,
Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, biar siapin nol. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Masih jalan mas. Awas. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak apa Rio. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Ama. Kenapa bang? Lalu katanya gelap. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio. Awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Boleh. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana Mas? Belum. Tahu kan mereka tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan
teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reivan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reivan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reivan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reivan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Langsung kayak
kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ini ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum pernah apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau ulang kenapa sih? Biar siap-siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang, udah emang harus bisa pakai mereka gitu. Kasihan mas. Kan udah 5 kali ini. Awas. Mukayo. Ini udah dikasih masuknya dan Yo, udah ada yang jenguk dong, Rio. oh nggak apa Rio. Rio keluarga udah jadi belum Rio? Sama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari Mas. Bro, Tahu kan mereka tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya. Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum itu Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah
berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarganya sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain sih? Tadi dulu. Itu namanya ketempelan, Mbak. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apaan deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Ngobrol, siap-siapin mau. Belum.
Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Yo, udah ada yang jenguk belum, Rio? Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa, Bang? Semalam katanya jinak. Gimana abang sehat, Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Di maju Rio. Buka. Oke. Boleh. Rio. Mas Rio dapat darah dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka? Tahu pernah? Kena. Sendiri. Aman. Bagus ya? Oke, Pak. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Mbak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja.
Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ini ngapain sih? Tadi dulu. Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau Jalan dong sis. naik saya antena lu. Belum ada bapak di ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? No, biar siap-siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai mereka juga. Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biar kelihatan orang ini. Udah dikirain pas
Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Oh, nggak lapor Rio. Rio, keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya kilap. Rio gimana? Abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Di maju Rio. Buka. Oke. Boleh. Rio. Mas Rio dapat darah dari mana, Mas? Bro. Tahu kemana Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Bagus ya? Oke Pak. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B,
ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Mau ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, bilang siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Rio, udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak lapor Rio. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang ini sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Bro. Tahu kan mereka? Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke Pak.
Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Ya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024,
di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada bapak di ya. Namanya ketempelan. Mau lulan kenapa sih? No, biar siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Awas. Yo, udah ada yang dihukum Rio. Oh, nggak lapor Rio. Rio keluar udah dihukum Rio. Kenapa bang? Lalu katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio, awas. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah dari Mas. Bro. Tahu kan mereka tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B
Dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan alprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang Pak saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawyeni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.
kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? No, biar siap-siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Yo, udah ada yang cukup kok, yo. Oh, nggak apa-apa, yo. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio untuk memeriksa kesehatan? Rio, awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah lebar mas. Bro. Tahu kan mereka tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah
berkurang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Pak. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum pernah Jalan dong sis. naik saya antena lu. Belum ada bapak di ya. Namanya ketempelan. Mau lulan kenapa sih? Biar siap-siapin nol. Belum.
Awas awas ya. Awas tangga, awas tangga. Awas tangga. Kamar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini Pak? Udah emang harus bisa pakai mereka gitu. Masih jalan mas. Awas, awas, awas. Mukayo. Yo, udah ada yang dihukum, Rio. Oh, nggak apa-apa, Rio. Rio, keluarga udah dihukum Rio. Sama. Kenapa Bang? Semalam katanya gelap. Terus gimana ini sehat Rio untuk urusan kesehatan? Rio, awas awas awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak
Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawiyeni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum Jalan dong sis. naik saya antena lu. Belum ada apa-apaan deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? Ngobrol, siap-siapin Allah. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Awas. Yo, udah ada yang jenguk belum, Rio?
Rio, keluarga udah jenguk belum, Rio? Sama. Kenapa bang? Semalam katanya kilap. Terus gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio, awas. Di maju, Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah dari mana? Bro. Tahu kemana Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Bagus ya? Oke, Pak. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Oke. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya,
Belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum pernah apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? No, bilang siapin mau. Yuk. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Masih jalan mas. Kan udah 5 kali. Dapat dari gaul dari teman-teman. Awas. Bukayo. Biar biasa orang ini. Udah dikirain masuk medan. Yo, udah ada yang jenguk bang Rio. Sakit. Oh, nggak apa-apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Sama. Rio silap kenapa bang? Semalam katanya silap. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio, awas. Gimana aja Rio? Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Bro. Tahu kemana Tahu pernah? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Oke Pak.
Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024,
di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Ngobrol siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Kamar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai mereka gitu. Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biar biasa orang ini. Udah dikirain pas kebenaran. Yo, udah ada yang cukup belum Rio? Sakit. Oh, nggak lapor Rio. Lanjut kan ya. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Ama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio, awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka? Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B
Dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawyeni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.
kayak ada yang ngeliat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, itu ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum pernah Jalan dong sis. naik saya antena lu. Belum ada bapak di ya. Namanya ketempelan. Mau lulan kenapa sih? Biar siap-siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga, awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai mereka juga. Masih jalan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Ini udah dikasih masuknya dan Yo, udah ada yang cukup kok, Rio. oh nggak apa Rio. Rio keluarga udah jadi belum Rio? Sama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Terus gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah dari Mas. Bro. Tahu kan mereka? Tahu pernah? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan
nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada yang menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarganya sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Mbak. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum pernah Jalan sis. naik saya antena lu. Belum ada bapak deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? No, biar siapin nol. Belum.
dulu dong. Awas tangga, awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Ama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio. Awas. Maju dulu. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah dari mana, Mas? Bro. Tahu Tahu pernah? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja.
Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawyeni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya deh. Ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum ada Jalan apa-apa. dong sis. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, bilang siapin nol. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas.
Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak lapor Rio. Lanjutkan ya. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana Mas? Bro. Tahu kan mereka tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Oke Pak. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawyeni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji.
Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lulan kenapa sih? Biar siap-siapin Allah. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang, udah emang harus bisa pakai mereka juga. Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biasanya ini udah dikirain paspornya dan Yo, udah ada yang jenguk dong, Rio. oh nggak apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Sama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah lebar mas. Bro. Tahu kan mereka? Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Oke, Pak.
Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Oke. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berkurang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarganya sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024,
di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? Ngobrol siap-siapin Allah. Belum. Mundur bang. Awas Angga. Awas Angga. Awas Angga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Yo udah ada yang cukup belum Rio? Oh nggak apa-apa Rio. Rio keluarga udah cukup belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya kilap. Terus gimana abang ini sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio. Awas. Gimana Rio? Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah dari mana, Mas? Bro. Tahu kemana? Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Bagus ya? Oke Pak. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B
Dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.
kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum Jalan dong sis. naik saya antena lu. Belum ada bapak deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? Ngobrol, siapin ngobrol. Belum. Mundur bang. Awas tangga, awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Yo, udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak lapor Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Ama. Kenapa bang? Semalam katanya kilap. Gimana ini sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio. Awas. Gimana aja Rio? Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah dari mana mas? Bro. Tahu kemana tahu pernah? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah
berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada yang menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan alprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reivan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reivan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reivan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reivan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini anjing ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Pak. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum ada Jalan apa-apa. dong sis. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, bilang siapa mau. Belum.
Awas tangga, awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Masih jalan mas. Awas. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Rio keluar udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio. Awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Bro. Tahu kan mereka tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, narkotika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak
Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, bilang siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Rio udah ada yang jenguk belum Rio?
Rio, keluar udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio untuk urusan kesehatan? Rio, awas. Diem aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Raivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya,
belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, biar siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang? Harus bisa pakai berapa kilo? Masih jalan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biasa orang ini. Udah dikirain masuknya dan Yo, udah ada yang cukup dong, Rio. oh nggak apa Rio. Rio keluarga udah cukup belum Rio? Ama. Kenapa bang? Selalu katanya jinak. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio. Awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah lebar mas. Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Oke Pak.
Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawyeni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024,
di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada bapak deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, biar siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Mukayo. Biasa ini. Yo, udah ada yang dikukul Rio. Oh, nggak apa Rio. Rio keluarga udah jadi belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya jinak. Gimana abang sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio, awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Bro. Tahu kan mereka tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B
Dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan alprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.
kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau Tempelan dong sis. naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lulan kenapa sih? No, biar siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga, awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Yo, udah ada yang cukup kok, Rio. Oh, nggak apa-apa, Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Ama. Kenapa, Bang? Selalu katanya jinak. Rio, gimana abang sehat, Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Bro dapat barang dari mana Mas? Bro. Tahu kan tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah
berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Pak. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau bulan kenapa sih? No, biar nyiapin nol. Belum.
Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Rio udah ada yang dihukum Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Sama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio untuk urusan kesehatan? Rio. Awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah lebar mas. Bro. Tahu kan mereka tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Oke Pak. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarganya sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian.
Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum Jalan dong sis. naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, biar siap-siapin all. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Kasihan mas. Awas. Yo, udah ada yang jenguk belum Rio? Oh, nggak kapok Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gilak. Gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan.
Rio. Awas. Di maju. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini.
Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? Ngobrol, siapin nol. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Oh, nggak apa-apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Sama. Kenapa bang? Semalam katanya kilap. Rio gimana ini sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio, awas. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Belum. Tahu kan mereka tahu pernah Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika
Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reivan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reivan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reivan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reivan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf.
Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? Ngobrol siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Ada udah ini bang. Kasihan mas. Awas. Bukayo. Biasa orang ini. Yo, udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak lapor Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Rio silap kenapa bang? Semalam katanya silap. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio. Awas. Gimana aja Rio? Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka? Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan
teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan alprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak
kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Nyender. Ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum Tempelan apa-apa. dong sis. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, bilang siapin nol. Belum. Mundur bang. Awas tangga, awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Masih jalan mas. Awas. Bukayo. Biasa orang ini. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak lapor Rio. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Ama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Terus gimana abang sehat Rio untuk pemeriksaan kesehatan? Rio. Awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Bro dapat barang dari mana Mas? Bro. Tahu gambarnya kan? Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah
berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Mbak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawyeni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Mbak. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, bilang siapin mau. Belum.
Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Makasih ya mas. Awas. Mukayo. Biasa orang ini. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Rio. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Bro dapat barang dari mana Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja.
Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lulan kenapa sih? No, bilang siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang, udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Masih jalan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biar biasa orang ini.
Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak lapor Rio. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Sama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Rio gimana abang sehat Rio untuk pemeriksaan kesehatan? Rio, awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana Mas? Bro, Tahu kan mereka tahu pernah? Kena. Sendiri. Aman. Bagus ya? Oke. Oke Pak. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Raivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji.
Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum ada naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, yang siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang, udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Masih jalan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak lapor Rio. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Ama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio untuk urusan kesehatan? Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Oke Pak.
Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari pengakuan keluarga sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri. Pemakai. Ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024,
di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, bilang siapin nol. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Masih jalan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Ini udah dipindahin pas ke Medan. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Oh, nggak lapor Rio. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Sama. Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang ini sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio, awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Bro dapat barang dari mana Mas? Bro, Tahu kan mereka tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B
Dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Mbak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.
ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, yang nyiapin nol. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang, udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Masih jalan mas. Awas. Mukayo, biar biasa orang ini. Kalau kita tuh masuk ke medan. Rio, udah ada yang jenguk belum Rio? Oh, nggak lapor Rio. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Ama. Kenapa bang? Lalu katanya gelap. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio, awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Belum. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah
berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena. Belum ada bapak di ya. Belum ada ketempelan. Mau lulan kenapa sih? No, biar siap-siapin mau. Belum.
Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang, udah emang harus bisa pakai aplikasi. Jadi Masih jalan mas. Dapat dari pergaulan dari teman-teman. Awas. Mukayo. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Oh nggak apa Rio. Lanjutkan ya. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Ama. Kenapa bang? Malam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio untuk memeriksa kesehatan? Rio. Awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Bro. Tahu kan mereka? Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum itu Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian.
Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada bapak deh ya. Namanya ketempelan. Mau lulan kenapa sih? No, biar siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang, udah emang harus bisa pakai mereka gitu. Jadi kita Kasihan mas. kan udah 5 kali. Awas. Mukayo, biar biasa orang ini. Udah dipindahin masuknya dan Rio udah ada yang jenguk dong Rio. Sakit. oh nggak lapor yo. Lanjutkan ya. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Ama. Kenapa bang? Semalam katanya jinak. Gimana ini sehat yo untuk urusan kesehatan?
Rio. Awas. Diem aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka? Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotrotika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawyeni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini.
Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? No, biar siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Kamar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Dapat dari pergaulan dari teman-teman. Awas. Mukayo. Biar biasa orang ini. Udah dikirain masuk Medan. Yo, udah ada yang jenguk belum Rio? Oh, enggak apa-apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Aman. Rio gelap kenapa bang? Semalam katanya gelap. Rio gimana ini sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio, awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah dari mana mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR
sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reivan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reivan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reivan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik,
Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Bang. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Ngobrol siapin mau. Yuk. Belum. Mundur Bang. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Ada udah ini Bang. Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Kasihan Mas. Ini dapat dari pergaulan dari teman-teman. Awas. Mukayo. Biar biasa orang ini. Udah dikirain masuknya dan Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Sakit. Oh, nggak lapor Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Rio gelap kenapa Bang? Semalam katanya gelap. Rio gimana ini sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah dari mana Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu pernah? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait
ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reivan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reivan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reivan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reivan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.
kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, anjing, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lulan kenapa sih? Biar siap-siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Itu gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai mereka juga. Jadi kita Masih jalan mas. kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biar biasa orang ini. Udah dikirain paspornya dan Yo, udah ada yang cukup kok, Rio. oh nggak apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Selalu katanya jinak. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio. Awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Boleh. Rio. Mas Bro dapat barang dari mana Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah
berkurang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Mbak. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apaan deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Biar siap-siapin Allah. Belum.
Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai mereka juga. Kasihan mas. Awas. Mukayo. Yo udah ada yang jenguk belum Rio? Oh nggak lapor Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya jelek. Gimana abang sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio. Awas. Di maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Bro dapat darah dari mana? Bro. Tahu kan mereka. Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya. Oke Pak. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Oke. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja.
Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngeliat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum pernah. Naik saya antena lu. Belum ada papan deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Ngobrol yang siapin nol. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Kamar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Kasihan mas. Dapat dari pergaulan dari teman-teman. Awas. Mukayo, biar jelas orang ini. Udah kita masuk.
Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak lapor Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya kilap. Gimana ini sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio. Awas. Di maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka tahu pernah Kena sendiri. Aman. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji.
Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Cuma ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, bilang siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Rio. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Jadi Masih jalan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Oh, nggak apa Rio. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio, awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Belum. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Oke Pak.
Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Mbak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024,
di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini anjing ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum ada naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, yang nol. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang, udah emang harus bisa pakai mereka juga. Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo, biar biasa orang ini. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak lapor Rio. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Malam katanya gelap. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B
Dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.
kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum ada. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, bilang siapa mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Masih jalan mas. Awas. Mukayo. Biasa orang ini. Udah dikirain pas ke Medan. Yo, udah ada yang jenguk bang Rio. Nggak lapor Rio. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio, awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Bro dapat barang dari mana Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah
berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum ada naik saya antena lu. Belum ada papan deh ya. Belum ada ketempelan. Mau lulan kenapa sih? No, bilang siapa nol. Belum.
Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Atau udah ini bang, udah emang harus bisa pakai mereka juga. Masih jalan mas. Awas. Mukayo, biar biasa orang ini. Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak apa Rio. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak
Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawiyeni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngeliat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum ada naik saya antena lu. Belum ada bapak deh ya. Namanya ketempelan. Mau lulan kenapa sih? Biar siap-siapin mau. Belum. Rio, mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Itu kamar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Rio. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai Masih jalan mas. Kan udah 5 kali. Ini dapat dari pergaulan dari teman-teman. Awas. Mukayo. Biar jelas orang ini. Udah dikirain paspornya dan Rio udah ada yang jenguk belum Rio?
Rio, keluarga udah jadi belum, Rio? Kenapa, Bang? Semalam katanya gelap. Terus gimana ini sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio, awas. Diam aja, Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Oke. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya,
belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa di ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Mau bilang siap-siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai berapa ini bang. Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Ini udah dikirain paspornya dan Yo, udah ada yang jenguk belum Rio? oh nggak apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya kilap. Terus gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Gimana Rio? Buka. Oke. Rio. Mas Bro dapat darah dari mana? Bro. Tahu kan mereka. Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji
Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berkurang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024,
di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apaan deh ya. Namanya ketempelan. Mau luar kenapa sih? No, biar siap-siapin all. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Kasihan mas. Kan udah 5 kali dulu. Awas. Mukayo. Biasanya ini udah dikirain masuknya dan Yo, udah ada yang jenguk belum Rio? oh nggak apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Malam katanya kilap. Rio gimana? Abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Buka. Oke. Rio. Mas Bro dapat barang dari mana? Bro. Tahu kan mereka. Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B
Dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Oke. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.
kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Mbak. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Ngobrol siap-siapin Allah. Belum. Mundur Bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini Bang. Sudah emang harus bisa pakai mereka juga. Kasihan Mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biar ini udah dikirain masuknya dan Yo udah ada yang jenguk belum Rio? oh enggak apa-apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa Bang? Semalam katanya jelek. Terus gimana abang sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Boleh. Rio. Mas Bro dapat barang dari mana Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Bagus ya? Oke Pak. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah
tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada yang menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reivan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reivan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reivan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reivan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan, Mbak. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Ngobrol yang siapin nol. Belum.
mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Lamar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai berapa kilo? Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Dapat pergaulan dari teman-teman. Awas. Mukayo. Biasa orang ini. Udah dikirain masuknya dan Rio udah ada yang jenguk bang Rio. Sakit. Oh, enggak apa-apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Rio silap kenapa bang? Semalam katanya silap. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio. Awas. Ini maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah dari mana, Mas? Bro. Tahu kan mereka Kau pernah? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya. Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja.
Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lulan kenapa sih? Mau bilang siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai berapa ini bang? Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biar biasa orang ini. Kita tuh pas dokumen dan
Rio udah ada yang jenguk belum Rio? Nggak lapor Rio. Rio keluar udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio, awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana Mas? Bro. Tahu kan mereka tahu pernah Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya harus bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gue bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Raivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji.
Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Iya, ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? No, biar siapin mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Rio. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai mereka Rio. Jadi Kasihan mas. kan udah 5 kali Jadi dapat pergaulan dari teman-teman. Awas. Muka yo. Biasa orang ini udah dikasih paspornya dan Rio udah ada yang cukup belum Rio? oh nggak apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Sama. Kenapa bang? Semalam katanya jelek. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk urusan kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat darah lebar mas. Bro. Tahu kan mereka. Tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya. Oke. Oke Pak.
Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Iya. ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawiyeni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024,
di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada bapak di ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? Biar siap-siapin Allah. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini bang, udah emang harus bisa pakai mereka juga. Kasihan mas. Kan udah 5 kali ini. Awas. Mukayo, biar biasa ini. Udah dikasih paspornya dan. Yo, udah ada yang nyenguk belum Rio? Oh, nggak apa-apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Malu katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk memeriksa kesehatan. Rio. Awas. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro. Tahu mereka. Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B
Dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Ya, dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.
Langsung kayak ada yang ngeliat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada bapak di ya. Namanya ketempelan. Nah, mau lu lagi kenapa sih? Biar siap-siapin Allah. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Itu gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai aplikasi bang. Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biar orang ini udah kita masuknya dan Yo, udah ada yang jenguk belum, Yo? oh nggak apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Rio gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Buka. Oke. Boleh. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro, Tahu kemarin bagus. tahu kenapa? Kena. Sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya, karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah
berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai, Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan alprazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panjiyoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reivan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reivan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reivan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reivan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum ada naik saya antena lu. Belum ada papan deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? No, bilang siapa mau? Belum.
Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Ada udah ini bang. Udah emang harus bisa pakai berapa bang. Makasih ya mas. Awas. Mukayo. Biasa orang ini. Kalau kita masuknya dan Rio udah ada yang jenguk belum Rio? nggak apa Rio. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Gimana abang sehat Rio? Untuk pemeriksaan kesehatan. Rio. Awas. Maju Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Bro dapat barang dari mana Mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan aprazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak
Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawyeni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak naik dulu, belum ada apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada bapak di ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? No, biar siapa yang mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Gambar jidat loh. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai mereka. Kasihan mas. Kan udah 5 kali. Dapat pergaulan dari teman-teman. Awas. Mukayo. Biasa ini. Yo, udah ada yang cukup Rio.
Lanjutkan ya. Rio, keluarga udah jenguk belum, Rio? Kenapa bang? Malam katanya kilap. Gimana abang sehat Rio untuk pemeriksaan kesehatan? Rio, awas. Diam aja, Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana, Mas? Bro, Tahu kan mereka tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat. Bagus ya? Oke. Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau B ini sebagai siapa belum diketahui Ya, juga, masih Pak? kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum, Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan prazolam, psikotropika. Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang Pak saya hilaf, saya nyesal itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Raivan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya,
belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika. Kayak ada yang ngelihat, kayak ada yang ganggu rambut gua, tapi abang di kanan udah turun kameranya. Ini aja ngapain kita dulu? Itu namanya ketempelan. Tahu antena lu nggak usah naik dulu, belum mau apa-apa. Naik saya antena lu. Belum ada apa-apa deh ya. Namanya ketempelan. Mau lu lagi kenapa sih? No, biar mau. Belum. Mundur bang. Awas tangga. Awas tangga. Awas tangga. Ya Allah. Sorry. Atau udah ini bang? Udah emang harus bisa pakai mereka juga. Jadi Masih jalan mas. kan udah 5 kali. Awas. Mukayo. Biasa orang ini udah dikirain masuknya dan Rio udah ada yang jenguk belum Rio? oh nggak apa Rio. Lanjutkan ya. Rio keluarga udah jenguk belum Rio? Kenapa bang? Semalam katanya gelap. Rio gimana ini sehat Rio untuk memeriksa kesehatan? Rio. Awas. Diam aja Rio. Buka. Oke. Rio. Mas Rio dapat barang dari mana mas? Bro. Tahu kan mereka Tahu kenapa? Kena sendiri. Aman. Dapat bagus ya. Oke. Oke Pak.
Pak Panji, mungkin boleh disampaikan hasil dari pemeriksaan sampai saat ini seperti apa dan statusnya apakah sudah berubah, Pak? Baik, jadi per hari ini Saudara RR sudah kami tetapkan sebagai tersangka terkait penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Nah, maka setelah kami tetapkan tersangka, kami melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap beliau karena setelah kami tetapkan akan kami lakukan penahanan. Maka kami harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan hasil cek urinnya tadi pun tetap positif. Oke, pemeriksaan sementaranya yang didapatkan apa aja nih Pak? Mungkin apakah dia dapat dari mana barangnya, kemudian apakah dia pengedar atau juga hanya pemakai saja atau? Baik, jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B, dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, dan kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait dengan keberadaan tersangka B. Gitu. Kemarin kan kerabatnya bilang ini karena pergaulan ya Pak ya. Mungkin bisa disampaikan B ini siapanya, pergaulannya ini apakah teman-teman lama dari Rio atau bagaimana Pak? Ini masih kami lakukan pendalaman karena keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka. Hasil chattingnya sedang kami analisa. Gitu. Berarti kalau ya. B ini sebagai siapa belum diketahui? Ya, masih kami belum tahu siapa. Pak, kemarin juga kerabatnya kan minta untuk direhabilitasi ya karena kalau di penjara sudah 4 kali tapi tidak jera. Nah, kalau dari kepolisian bagaimana pandangannya Pak? Baik, begini, karena tersangka ini sudah berulang kali melakukan tindak pidana yang sama, maka kami dari kepolisian adalah tetap melakukan proses penyidikan. Nanti hasil putusan bahwa tersangka itu nanti dipidana penjara ataupun hasil rehabilitasi itu kami serahkan kepada pengadilan. Ya, itu aja. Terakhir Pak, Dari keluarga pengakuan sendiri sudah ada menjenguk belum Pak? Kemarin sudah ada dari mantan istrinya ya, dari keluarga sudah ada. Ya. Pak, pengakuan dari R ini dia hanya pemakai saja atau bagaimana Pak? Itu yang masih kami dalami, Pak. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut pasti kami akan sampaikan. Tapi jawaban dia sementara apa? Dia bilang masih pakai sendiri, Pemakai. ya. Ya. Terkait alasannya apa? Dia selalu bilang kan hilaf. Setiap tersangka narkotika yang kita lakukan, kita amankan sebagai pengguna pasti selalu bilangnya hilaf. Kalau untuk jenis narkoba yang dipakai Pak? Sabu, metafetamin, ekstasi, terus dia juga menggunakan prazolam, psikotropika. Ganja? Ganja tidak ada. Ya. Motifnya atau alasannya dia pakai lagi? Kan tadi dia bilang hilaf. Iya, maksudnya Dia- ada pemicunya mungkin Pak, hilafnya jadi. Ya, dia hanya selalu bilang, Pak, saya hilaf, saya nyesal, itu aja. Ya. Oke, itu aja. Gambar gua bagus tadi mau. Pihak Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat mengungkapkan informasi terbaru dari pemeriksaan kasus penyalahgunaan narkoba aktor Rio Reifan. Hingga saat ini, polisi menduga ada seorang pemasok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Pemasok tersebut berinisial B dan sedang dalam pencarian pihak kepolisian. Jadi untuk hasil pemeriksaan yang kami lakukan, tersangka masih menyampaikan dari DPO atas nama B dan ini kami masih melakukan pencarian terhadap tersangka B, kata AKBP Indrawieni Panji Yoga alias Panji kepada awak media di Polres Metro Jakarta Barat, Senin, tanggal 29 April tahun 2024. Demi mencari keberadaan sang pemasok, pihak kepolisian akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami masih berkoordinasi dengan instansi terkait ataupun dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait keberadaan tersangka B, ujar Panji. Sayangnya, belum diketahui dengan pasti identitas dan sejauh mana keterlibatan si pemasok. Iya, masih belum kami ketahui siapa, imbuh Panji. Penyidik hingga kini masih melakukan pemeriksaan kepada Rio Reifan untuk mendalami kasus ini. Karena kesaksian Rio masih belum bisa dipercaya sepenuhnya, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap handphone pribadi sang aktor. Ini masih kami lakukan pendalaman. Keterangan tersangka ini masih belum sepenuhnya kami bisa percaya, karena kami masih melakukan analisa terhadap handphone tersangka, hasil chattingnya sedang kami analisa, pungkas Panji. Sebagai informasi, ini merupakan kelima kali Rio Reifan ditangkap atas kasus narkoba sejak tahun 2015. Terbaru, Rio dicinduk di kediamannya pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024,
di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Padahal baru 3 bulan sejak Rio Reifan dibebaskan dari penjara karena kasus yang sama. Kepada penyidik, Rio Reifan mengaku kembali mengonsumsi narkoba karena khilaf. Adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah 3 paket kecil sabu, setengah butir ekstasi dan 12 butir alprazolam jenis psikotropika.